Sesungguhnya tak tersembunyi kuasa-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau, orang-orang yang mempercayakan hidupnya di dalam Engkau. Sebab itu, seberapa kami yang hadir pada siang hari ini, kami sehati menaikkan pujian syukur. Banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas pertemuan yang indah yang Engkau berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami boleh bertemu dengan Bapak Prabowo yang dari Jakarta, dan Tuhan mau tahu segala rencana-rencana yang indah Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih banyak-banyak kepada Tuhan atas pertemuan yang indah pada saat ini. Dan semuanya ini bukan oleh karena kuat dan gagah kami senantiasa, tapi semuanya ini hanya tinggal kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan kami. Terutama kami berdoa buat Bapak Prabowo, kiranya Engkau tolong segala rencana-rencananya yang indah untuk mensukseskan pilkada nanti. Engkau Maha tahu dari tempat ini, Engkau kenal setiap isi-isi kami, hati kami manusia, dan Engkau tahu persis segala kerinduan Bapak Prabowo ini untuk memajukan negara kami ini. Karena kami tahu negara kami ini sudah banyak Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan telah mengirimkan calon bagi kami. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia untuk mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan atau menonton bahwa Prabowo Subianto, paslon nomor 2 sebelum pemilu, saudara, beliau bertemu dengan orang-orang Kristen untuk berdoa bersama. Ia meminta supaya dirinya didoakan di dalam nama Yesus Kristus dengan tujuan supaya beliau menang di dalam Pilpres tahun 2024 di tahun ini, saudara. Lalu apa yang terjadi setelah Pak Prabowo Subianto didoakan? Ternyata yang terjadi kuasa Yesus Kristus yang dahsyat. Berdasarkan quick count yang disampaikan oleh panitia pemilihan umum atau KPU, ternyata paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menang 1 putaran. Oleh karenanya saudara, langsung saja kita menyaksikan videonya. Berharap teman-teman menonton video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham di dalam menyaksikan video. Inilah dia videonya yang berikut ini. Sesungguhnya tak tersembunyi kuasa-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau, orang-orang yang mempercayakan hidupnya di dalam Engkau. Sebab itu, seberapa kami yang hadir pada siang hari ini, kami sehati menaikkan pujian syukur. Banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas pertemuan yang indah yang Engkau berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami boleh bertemu dengan Bapak Prabowo yang dari Jakarta, dan Tuhan mau tahu segala rencana-rencana yang indah Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih banyak-banyak kepada Tuhan atas pertemuan yang indah pada saat ini. Dan semuanya ini bukan oleh karena kuat dan gagah kami senantiasa, tapi semuanya ini hanya tinggal kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan kami. Terutama kami berdoa buat Bapak Prabowo, kiranya Engkau tolong segala rencana-rencananya yang indah untuk mensukseskan pilkada nanti. Engkau Maha tahu dari tempat ini, Engkau kenal setiap isi-isi kami, hati kami manusia, dan Engkau tahu persis segala kerinduan Bapak Prabowo ini untuk memajukan negara kami ini. Karena kami tahu negara kami ini sudah banyak Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan telah mengirimkan calon bagi kami bangsa Indonesia ini. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, singkirkan jauh segala penghalang-penghalang. Karena kami tahu penghalang itu adalah intimidasi kuasa kegelapan, tapi kami percaya Roh Allah ada kesempurnaan dan istimewa
bagi Bapak Prabowo. Sebab itu kami serahkan Bapak ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan berkuasa. Dimanapun dia berada dan ada, berdiri, duduk atau berjalan, Tuhan selalu lindungi dia. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus. Simpan dia di belakang salibku sehingga dia selalu terpelihara. Pasukan malaikat surga mengawali dia siang dan malam dalam perjalanan di dalam Tuhan Yesus, tugas-tugas pelayanannya kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan itu kami setia sekali menaikkan permohonan kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati rencana Bapak Prabowo supaya semuanya itu hanya terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa salah kami yang banyak Bapak, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, dan sempurnakanlah doa ini yang kami sudah panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, Ya, teman-teman, itulah dia momen Prabowo Subianto bersama dengan orang-orang Kristen, di mana di sana kita melihat bahwa Pak Prabowo Subianto dia didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya menang dalam pemilihan presiden dengan satu putaran. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus sudah mengabulkan doa Pak Prabowo Subianto. Maka dengan itu kami umat Kristen, kiranya kami bebas untuk beribadah ketika Pak Prabowo menjadi pemimpin bangsa ini, sehingga sesuai dengan jaminan konstitusi. Karena selama ini kami mengalami persekusi
oleh beberapa oknum-oknum yang dimana seringkali mereka memakai atau sembunyi di balik SKB 2 Menteri. Jadi para intoleran tersebut di bangsa ini, mereka melakukan seenak udalnya, seenak jitannya, menolak keberadaan gereja. Bahkan mereka membubarkan ibadah kami umat Kristiani secara paksa. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Pada tahun 2023 kemarin, di salah satu tempat, yaitu di Lampung, ada orang-orang yang dimana orang ini ia bekerja di dalam pemerintahan. Ia langsung turun tangan untuk membubarkan, menolak ibadah umat Kristiani, di mana ibadah umat Kristiani sedang berlangsung, tetapi orang ini sangat kurang ajar, ia menghentikan paksa ibadah umat Kristiani. Itulah fakta yang terjadi di bangsa ini. Mereka bersembunyi di balik SKB 2 Menteri. Oleh karenanya, dengan hadirnya Pak Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana kota Solo, Surakarta aman, terkendali, dan bahkan dikatakan salah satu kota yang paling toleran, serta tak bertindak kepada oknum-oknum para intoleran dan menghentikan aksi-aksi mereka secara paksa. Ya. Dan itulah harapan kami Pak Prabowo dan Gibran, supaya oknum para intoleran tersebut yang menolak ibadah umat Kristiani, yang membubarkan ibadah umat Kristiani, kiranya serta memperlancar pengurusan izin ketika kami mengurus izin rumah ibadah kami. Dan bukannya itu, kami berharap supaya ditindak secara tegas radikalisme seperti ajaran Ustadz Abdul Somad yang seringkali menghina simbol iman kekristenannya, yaitu salib, di mana Ustadz Abdul Somad ia menghina simbol salib, yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya. Dan letak kesalahan Ustadz Abdul Somad di sini, ketika ia mengucapkan haleluya, itu merujuk kepada iman kekristenan. Jadi oleh sebab itu, ajaran Ustadz Abdul Somad segera diusut tuntas, karena kami umat Kristiani muak dan membuat kami tidak nyaman dan gaduh antar umat beragama. Kalau bisa, setiap penceramah dalam setiap agama supaya dikoreksi oleh pemerintah dengan tujuan menjaga NKRI. Oleh karenanya, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap saudara dan teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi, yang bermanfaat. Jangan menghujat, jangan menjelek-jelekan, jangan mengkafir-kafirkan, jangan mengharam-haramkan, dan jangan menghina. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menjelek-jelekan, menghina, merendahkan, mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi orang yang menganiaya dan berdoa bagi mereka. Kiranya perkataan kita yang sudah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus menjadi perkataan yang baik. Ketika orang lain mendengarkan perkataan saudara dan saya, boleh mereka mengalami kasih karunia, atau dengan kata lain, mereka diberkati. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.